Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alexander sebagai siswa SMA Gemarbarai Pontianak kelas 11 MIPA 2 nomor absen 1. Pertama-tama, marilah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberinya kesempatan untuk melakukan kebugaran jasmani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran buat tubuh kita supaya kita tuh tidak mudah lelah. Pertama-tama melakukan pemanasan supaya kita tidak cedera. Pemanasan, kita sudah boleh melakukan jenis kebugaran jasmani. Yang pertama adalah luges. Luges adalah gerakan berdiri rendah antara jarak kaki kanan dan kaki kiri. Yang dilakukan pertama adalah berdiri dengan tegak, lalu menegakkan tangan kedua tangan. Kemudian angkatkan kaki kanan dan menurunkan dengan sudut 90 derajat seperti ini. Kemudian secara bergantian kaki kiri. Dan dilakukan secara berulang-ulang apa yang kita miliki 3 kali. Lalu yang berikutnya adalah sit up. Yang dilakukan dengan mendorong dengan badan seperti ini. Untuk kekuatan otot perut. Dengan kedua tangan dilenggangkan pada kepala. Secara berulang 3 kali 5. Lalu yang ketiga adalah back up. Back up adalah gerakan yang dilakukan pada saat kita terlentang atau tidur untuk mendorong atau kebalikan dari punggung kita untuk menguatkan otot punggung. Yang pertama adalah bersikaplah dengan terlentang seperti ini. Kemudian kedua adalah melegangkan kepala dan posisi kakinya itu selalu lurus. Kemudian mengangkatlah kaki sama badan kita seperti ini. Dilakukan dengan 3 kali 5.
selanjutnya adalah minggu yang kedua. Hal yang pertama, dengan yang dilakukan dengan latihan kebugaran jasmani. Minggu ini berbeda dengan minggu sebelumnya untuk melakukan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah naik turun tangga, kedua adalah jogging, yang ketiga adalah lari sprint. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai naik turun tangga sekilas dan keterampilan. Naik turun tangga adalah gerakan latihan yang dilakukan seseorang untuk melangkahkan kaki kanan dan kaki kiri untuk menurunkan osteoporosis dan tulang tetap berjaga. Oke, saya akan menerapkan naik turun tangga dengan 3 kali 12. Sekarang saya ada berada di luar rumah, jadi saya pakai masker karena untuk mencegah COVID-19. Nah, berikutnya adalah kebugaran jasmani dengan jogging. Jogging sebenarnya adalah gerakan yang dilakukan secara dengan lari, dengan berjalan yang begitu lambat atau setengah cepat. Jadi, untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani dalam jantung dan paru supaya tidak terjadi stroke dan lumpuh. Kemudian adalah rally sprint. Rally sprint adalah gerakan yang dilakukan dengan kecepatan dalam waktu yang singkat. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan dalam tubuh kita supaya kita tuh tidak terjadi dalam penyakit ataupun dalam asma, menghilangkan rasa asma. Oke, saya akan mempraktekkan mengenai rally sprint. Pertama kan jongkok seperti ini. Lalu bukalah telapak tangan. Kan posisinya dalam bentuk 90 derajat. Kemudian yang kedua dengan aba-aba. Lalu kemudian siap, kita mengangkat kakinya tegak, lalu punggungnya itu di dalam sudut derajat dengan kaki. Oke, kalau sudah siap, lalu boleh lari. Oke. Ini adalah hari yang kedua. Saya akan melakukan lari sprint dengan 150 meter dalam waktu tertentu. Apa-apa? Siap? Iya. Inilah hari yang ketiga, saya akan melakukan seperti hari sebelumnya dengan tingkatan lebih besar lagi, yaitu 3 kali 20, yaitu naik turun tangga.
kedua, saya akan melakukan dengan jogging di pagi hari ini dengan pakai masker supaya tidak terjadi COVID-19 seperti dengan hari sebelumnya. Oke, saya akan mulai. Inilah hari yang ketiga atau hari Minggu, saya akan melakukan lari sprint sama seperti hari yang kedua, yaitu 150 meter dengan tingkatan dengan kecepatan yang saya mampu, dengan langkah seperti aba-aba, siap, ya. Oke, ini adalah hari yang minggu ketiga dengan melakukan kebugaran jasmani. Minggu ini berbeda dengan minggu sebelumnya dengan 3 jenis kebugaran jasmani minggu ini. Yang pertama adalah lateral high knee, yang kedua adalah lari sida, yang ketiga lari bola balik. Oke, saya akan memperhatikan dan menjelaskan mengenai lateral high knee. Lateral high knee adalah gerakan kaki yang dilakukan dengan mengencangkan atau meninggikan kaki. Oke, seperti seorang sprinter untuk menguatkan otot-otot bagian kaki. Oke, saya akan mempraktekkan. Yang pertama kan adalah membentuk rintangan sekitar 20 cm hingga 30 cm seperti ini. Kedua adalah mempraktekkan diri kita. Bentuknya posisinya samping sejajar dengan rintangan. Yang ketiga adalah lari di tempat seperti ini. Oke, yang kemudian adalah mendidikkan tinggikan kaki hingga dengan sepinggang semampu mungkin dan turunkan kaki secara pelan tapi agak cepat. Kemudian kedua pergelangan tangan dilakukan dengan cepat seperti seorang sprinter. Oke, saya akan melakukan dengan 3 repetisi. Oke, yang berikutnya adalah lari sida. Lari sida adalah gerakan lari yang ke depan melalui rintangan-rintangan secara berkelok-kelok atau berbelok-belok untuk melincahkan arah dan kecepatan pada kedua kaki ini. Oke, saya akan mempraktekkan dengan 3 repetisi. Yang pertama adalah melalui rintangan dengan jarak sekitar 30 cm hingga 40 cm. Nah, kemudian saya akan melakukan dengan gerakan lari yang akan 2 langkah secara berbelok-belok. Oke, saya akan melakukan dengan 3 repetisi. Oke, yang ketiga adalah lari bola balik. Lari bola balik adalah gerakan yang dilakukan dengan menuju ke tempat paling yang dapat mengambil barang tersebut yang akan kembali ke tempat semula. Oke, yang pertama adalah gerakan lari untuk mendapat barang ini dengan posisi yang membentuk sudut segitiga siku-siku seperti ini, mengambil. Kemudian kita kembali lagi ke tempat semula lalu menyimpan barang itu. Nah, dengan ini saya akan melakukan dengan sesuai dengan jumlah barang yang ada di situ. Oke, dilakukan dari sekarang. Adalah yang kedua, saya akan melakukan lateral high knee dengan 4 repetisi.
Berikutnya adalah lari zigzag yang akan dilakukan dengan tingkatan 5 repetisi. Oke, karena tidak lama di sini, saya akan membuka masker. Tujuannya adalah untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi saya akan melakukan dengan lari supaya tidak terjadi penyakit. Oke, saya akan melakukan dengan rintangan yang ada balon ini jumlahnya 8. Jadi saya dengan jaraknya itu hampir sama dengan hari yang sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Oke, ini adalah hal yang ketiga. Saya akan melakukan dengan ini dengan 5 repetisi. Berikutnya adalah lari zigzag dengan 6 repetisi. Kali bolak-balik dengan jumlah balon itu 10, beda dengan hari sebelumnya. Oke, ini adalah minggu yang terakhir dan hampir 1 bulan. Nah, saya akan membahas dan mempraktikkan mengenai 3 bentuk kebugaran semani yang berbeda dengan minggu sebelumnya. Yang pertama adalah clock jump, kedua adalah side jump, yang terakhir adalah jumping jack. Yang pertama adalah clock jump. Clock jump adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua kaki untuk melewati rintangan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, dengan saya berjarak dengan sininya tuh sekitar 40 cm. Nah, saya akan mempraktikkan. Yang pertama adalah tegakkan pada kedua kaki dan rapatkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah melenggangkan atau melipat tangan di belakang kepala. Lalu ketiga adalah seperti ini, jongkok. Kemudian yang terakhir adalah seperti ini. Oke, lalu mundurkan ke seperti biasa. Oke, saya akan melakukan dengan 5 repetisi.
jam berbeda dengan clock jam tetapi melakukan lompatan yang sama. Nah, yang clock jam itu dilakukan secara maju ataupun mundur, sedangkan yang side jam adalah melompat dengan menyamping lompat. Oke, gerakan side jam adalah gerakan yang dilakukan dengan melompat dengan kedua kaki, sehingga yang akan dilompat itu adalah keseimbangan pada kaki dengan tubuh. Oke, saya akan melompatkan yang pertama sama seperti yang dengan clock jam, kedua kaki seperti ini, kemudian kedua melipat ke kepala tangan ataupun tidak pun tak masalah, kemudian menyamping lalu jongkok seperti ini dan kembali ke tempat semula dengan 5 repetisi. Dan yang terakhir adalah gerakan jumping jack. Gerakan jumping jack adalah gerakan yang dilakukan dengan kedua kaki yang melebar serta tangan dilakukan dengan tepuk. Cara tangannya itu bertegak di atas kepala. Oke, saya akan mau praktekkan dengan jumping jack dengan 3 kali 8. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi atau kelincahan tubuh kita supaya tubuh kita akan melancarkan organ-organ bagian tubuh di dalam diri kita. Oke, saya ini adalah hari yang kedua yang saya sampaikan dengan hari sebelumnya, dengan tujuan clock jam adalah untuk menjaga keseimbangan dengan kaki dengan tubuh supaya tidak terjadinya cedera. Saya akan mempraktikkan dengan lebih meningkat dengan hari sebelumnya, yaitu 6 repetisi. Dengan hal yang kedua, tujuannya sama dengan clock jam, yaitu menyeimbangkan kaki dan tubuh supaya tidak terjadinya mudah jatuh. Oke, saya akan melakukan dengan 8 repetisi. Ini adalah jumping jack dengan tingkatkan 3 set 10 kali. Minggu yang terakhir dan hari yang terakhir sesi pagi ini saya akan melakukan dengan clock jam dengan 8 repetisi. Berikutnya adalah side jam dengan 9 repetisi. Oke, yang berikutnya adalah jumping jack dengan 3 kali 12. Adalah bagian sesi sore, saya akan mempraktekkan clock jam dengan 10 repetisi.
setiap jam dengan tingkatan 10 repetisi. Yang terakhir yaitu jumping jack dengan tingkatan 3x15. Demikian apa yang saya mempraktikkan mengenai meningkatkan kebugaran jasmani selama 1 bulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa kebugaran jasmani ini sangat diperlukan bagi semua orang, terutama bagi yang jarang berolahraga. Hal ini juga dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan terhindar rasanya cedera ataupun rasanya malas. Nah, apa yang saya dapat mengenai perubahan dari sebelum melakukan olahraga dengan sesudah ternyata memanglah tidak mudah. Kenapa? Karena jika Anda merutin, apalagi saya, dengan melakukan kebugaran jasmani yang benar, nah, kita pasti menjaga tubuh kita itu rasanya sempurna dan sehat dan tidak rasanya sakit. Kita dapat rasanya semangat dan rasanya konsentrasi saya itu semakin menambah untuk beraktivitas pada saat belajar. Juga menghilangkan menurun berat badan. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga rutin, tetap jaga kesehatan, dan tetaplah semangat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengulangan kata. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga.